Halo semua, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai eh, tim manajemen dan struktur organisasi ya yang perlu disebutkan dan dijelaskan dalam bisnis plan. Nah, perkenalkan juga nama saya Dimas Yudhistira Nugraha ya. Saya biasa mengajar di jurusan Creative Partnership di BINUS University Bandung. Nah, apa saja sih yang perlu disebutkan dan perlu dijelaskan? Yaitu yang pertama di dalam tim manajemen ini adalah pendiri dan personel manajemen kunci ya. Jadi siapa saja pendirinya dan juga katakanlah personel-personel pentingnya ya perlu disebutkan. Dan juga status kepegawaian dan rencana karyawan masa depan. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi kita harus jujur ya dalam bisnis plan ini ada beberapa status kepegawaian yang mungkin ada yang masih magang atau mungkin sudah tetap ya atau kontrak dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah profil anggota tim manajemen. Nah, kita jelaskan profilnya, sejarahnya, mereka kerja di mana, education background-nya seperti apa ya, dan expertise-nya seperti apa, ini perlu dijelaskan. Berikutnya adalah diskusikan kesenjangan dalam tim manajemen dan rencana untuk mengisinya. Dan kita mesti jujur juga mengenai hal ini bahwa eh, semestinya sih kita ideal ya di dalam berbisnis, namun kan pasti ada saja yang masih belum ideal. Nah, kita harus jujur ya. Eh, Kesenjangannya seperti apa dan apa yang perlu kita lakukan ya dalam hal kesenjangan ini. Contohnya, ya mungkin kita masih kurang pegawai. Nah, itu mungkin salah satunya. Berikutnya adalah kepemilikan dan kompensasi tim manajemen. Karena tidak menutup kemungkinan juga ya, perusahaan kita ya ada beberapa di tim manajemen ini yang memiliki saham ya atau yang memiliki kepemilikan juga ya, meskipun tidak besar. Nah, ini juga perlu disebutkan. Nah, nanti bisa jadi dijelaskan ya siapa namanya, jabatannya apa, kemudian gaji yang diberikan kepada eh, orang tersebut berapa sih ya, dan juga berapa persen kepemilikan dari yang mereka miliki ya, dan juga investasi di perusahaannya ini eh, bisa dibilang apakah berkala ya atau mungkin ketika itu saja ya eh, mereka investasi ya sebagai karyawan iya dan juga investor ya di situ, dan ini harus dijelaskan juga ya di dalam bisnis plan. Nah, berikutnya adalah jajaran direksi. Nah, ini biasanya anggotanya 3 sampai 5 anggota ya jajaran direksi ini. Dan jajaran direksi bisa dari internal dan eksternal. Nah, eh, kita juga bisa eh, melihat ya Dewan Penasehat ini sangat penting di dalam bisnis plan. Dewan Penasehat ini kita lihat dari segi kepakaran ya tentunya. Jadi jangan sampai kita memiliki Dewan Penasehat tapi hanya numpang nama saja namun tidak ada kepakaran sama sekali. Nah, ini tidak boleh. Udah seperti itu tidak ada tanggung jawab hukum ya. Memang Dewan Penasehat ini memang tidak ada tanggung jawab hukum. Namun mereka berkewajiban ya untuk memberikan nasihat-nasihat atau advice-advice ya mengenai bisnis kita, dan juga memberikan bimbingan dan atau memberikan legitimasi ya di suatu hari apabila terjadi perselisihan. Nah, ini Dewan Penasehat ini penting juga. Nah, berikutnya bisa juga kita menyebutkan profesional lainnya yang turut berkontribusi. Ya, ini di luar daripada tim manajemen. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih bahwa bisnis kita ini kuat nih. Bukan hanya tim manajemen yang mumpuni ya, memiliki expertise yang baik, ya. Kemudian juga ada dewan penasehat, ya. Kemudian juga ada lagi yang dari eksternal ya, yang turut berkontribusi. Contohnya seperti apa? Yaitu pengacara, bankir, investor, kemudian profesor dari perguruan tinggi ya juga bisa, akuntan juga bisa, dan kita harus mencantumkan ya biodata singkat dan jenis bantuan yang diberikan dari mereka itu seperti apa ya, apakah dari segi kepakarannya ya atau mungkin dari segi
eh, katakanlah uangnya ya dari investor ini seperti itu. Dan juga bisa juga dari konsultan. Nah, ini bisa juga ini jadi bisa membackup ya atau membacking daripada si bisnis ini jadi lebih kuat. Nah, ini bisnis plan ini tentunya ketika calon investor melihat nih ya, wah ini akan sangat menjanjikan ya. Nah, berikutnya kurang lebih seperti ini struktur perusahaan. eh, Bisa kita lihat ada eksekutif presiden ya. Kemudian ini contohnya ini di luar negeri ya, saya tidak mencantumkan di Indonesia seperti General Director of the Center in Barcelona, General Director of the Center in Madrid, ya, General Director of Planning and Control, dan juga bisa juga Innovation Strategy dan juga lain sebagainya. Nah, ini struktur perusahaan ini juga perlu disebutkan ya di bisnis plan ini salah satu contoh saja. Jadi ketika kita memiliki cabang ya di luar negeri atau di luar kota, ya kita pun perlu menyebutkan ya siapa saja yang bertanggung jawab ya di cabang tersebut dan harus jelas ya susunan organisasi ini. Di struktur perusahaan ini tentu sangat bisa meyakinkan ya calon investor ketika mereka akan menanamkan modal mereka ke perusahaan kita. Nah, demikian disampaikan. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih.